Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi di bab 5 ya, masih di bab 5 tetapi bagian yang keempat, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah di kota Mekah. Tetapi submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang perjanjian Aqobah. Mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Jadi pada masa awal tugas kenabian, terdapat banyak gangguan dan penyiksaan dari para kaum kafir Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad dan umat muslim itu selalu dijadikan bahan ejekan, dihina, ditindas, dicari kelemahannya, ya. Karena itu Nabi Muhammad beranggapan bahwa kota Mekah itu tidak lagi dapat dijadikan sebagai pusat dakwah. Maka Nabi pun mengunjungi berbagai negeri, berharap bahwa negeri-negeri di tetangga Mekah itu mau menerima ajaran Islam seperti kota Thaif ya. Tetapi nasib Nabi pun ternyata sama. Di kota-kota di samping Mekah itu, Nabi pun dimusuhi sehingga tidak dapat berdakwah. Maka Nabi Muhammad kemudian berusaha untuk mendekati para pendatang di kota Mekah saat musim haji tiba. Jadi orang Arab jahiliyah pun sebetulnya mereka itu sering berhaji, tetapi hajinya itu tidak seperti haji pada masa sekarang ya. Haji menurut ajaran-ajaran jahiliyah. Sampai ada dua suku Arab yang mau menerima ajakannya. Jadi suku dari kota Yasrib atau yang sekarang kita kenal sebagai kota Madinah ya. Nah, kedua suku itu adalah suku Aus yang pertama, yang kedua adalah suku Khazraj. Ini berasal dari kota Madinah atau Yasrib. Jadi sebelum Nabi datang itu namanya kota Yasrib, kota Madinah itu. Nah, mereka pun menerima ajakan Nabi karena telah memahami ajaran tauhid dan juga seringkali mendengar cerita tentang Nabi dari orang-orang Yahudi. Jadi kalau penduduk Mekah, sebagian besar itu adalah penyembah berhala. Tetapi kalau orang-orang Yasrib, itu sebagian besar dari mereka itu sebetulnya adalah ahli kitab. Karena mereka sudah mengetahui cerita-cerita tentang ajaran tauhid itu dari ajaran Yahudi dan Nasrani. Sehingga orang-orang Yasrib ini lebih mudah menerima Islam. Karena Tuhan mereka pun itu ada sisi ketauhidannya ya. Tapi kalau orang Mekah ini sulit karena mereka itu adalah bertuhan banyak atau politeisme ya. Tapi kalau orang-orang Yasrib mereka sudah monoteisme, menyembah satu Tuhan. Nah, jumlah kaum Aus dan Khazraj ini yang masuk Islam pada saat itu sebanyak kurang lebih 6 orang. Nah, inilah awal dari banyaknya penduduk Yasrib yang kemudian masuk Islam pada masa-masa selanjutnya. Perjanjian Aqobah ini namanya itu karena perjanjian ini dilakukan di suatu bukit namanya Bukit Aqobah. Mereka melakukan baiat kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam dan melindungi Nabi. Nah, sekarang kita akan membahas perjanjian Aqobah yang pertama.
pada tahun 621 Masehi, ini ada 12 orang jamaah haji dari Yasrib bertemu dengan Rasulullah. Kemudian mereka menyimak dakwah Rasul. Nah, ternyata mereka itu menyambut dengan baik, sehingga mereka menyatakan keislaman, kemudian melakukan baiat kepada beliau. Jadi di perjanjian Aqobah 1 ini ada 12 orang ya. Nah, perjanjian ini kemudian dinamakan sebagai perjanjian Aqobah 1. Ada beberapa poin kesepakatan dalam perjanjian Aqobah yang pertama ini, yaitu yang pertama adalah menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa. Yang ketiga, menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam yang dianut. Yang keempat, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Yang kelima, menyatakan tidak akan membunuh. Yang keenam, menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Ini bunyi dari perjanjian Aqobah yang pertama. Nah, sebagai strategi pengembangan Islam di kota Yasrib, maka Nabi Muhammad kemudian mengirim sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair untuk bergabung dengan rombongan yang akan pulang ke kota Yasrib. Jadi Mus'ab itu orang Mekah, tapi diperintahkan oleh Nabi untuk ikut ke kota Madinah. Jadi tugas dari Mus'ab ini yaitu membantu penduduk Yasrib yang telah menyatakan keislamannya untuk menyebarkan ajaran Islam di sana. Maka Mus'ab pun kemudian menjadi guru mengaji di kota Madinah sebagai imam dalam sholat, karena kaum Aus dan Khazraj ini tidak mau salah satu dari mereka itu menjadi imam. Nah, sekarang kita akan membahas perjanjian Aqobah yang kedua. Jadi perjanjian Aqobah yang kedua ini terjadi pada tahun 622 Masehi, di mana Nabi Muhammad itu bertemu dengan 73 orang pria dan 2 orang wanita dari kota Yasrib di tengah malam. Jadi kalau perjanjian Aqobah 2 itu adalah 73 orang pria dan 2 orang wanita ya. Nah, kedua wanita tersebut namanya adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Perjanjian Aqobah kedua dibuat pada tahun kenabian yang ke-13. Mus'ab ini juga kembali ikut dengan semua penduduk Yasrib yang sudah masuk Islam lebih dahulu. Jadi Mus'ab pulang ya ke kota Mekah. Kemudian mereka menemui Rasulullah di Aqobah pada suatu malam. Nah, Nabi ini datang bersama paman beliau, namanya adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi paman Nabi ini, Al-Abbas, ini saat itu belum memeluk Islam, tetapi masih memiliki kekhawatiran. Maka Al-Abbas ini meminta jaminan kepada orang-orang yang menemui Nabi tersebut bahwa keponakannya itu akan selamat dan aman. Nah, isi dari perjanjian Aqobah yang kedua adalah yang pertama, kesiapan penduduk Yasrib untuk melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua, keikutsertaan penduduk Yasrib untuk berjuang dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, penduduk Yasrib akan ikut memajukan agama Islam dan menyiarkan agama Islam kepada sanak saudara mereka. Yang keempat, kesiapan para penduduk Yasrib untuk menerima segala resiko dan tantangan. Setelah mereka melakukan baiat sebagai bagian dari sejarah perjanjian Aqobah, maka Nabi Muhammad kembali ke kota Mekah untuk melanjutkan dakwahnya, tetapi selalu diganggu kembali oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi pun kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah atau berpindah ke kota Yasrib
apakah itu dengan cara sendiri-sendiri maupun dengan cara berkelompok. Maka para sahabat ini secara bertahap mereka berhijrah dengan diam-diam agar kaum musyrik ini tidak mengetahui kepindahan tersebut. Tapi ada satu orang ya yang secara terang-terangan. Namanya adalah Umar bin Khattab. Jadi kalau yang lain itu diam-diam agar tidak ketahuan, kemudian takut ditangkap atau disiksa ya. Tapi ada satu orang sahabat Nabi itu yang secara terbuka. Namanya adalah Umar bin Khattab. Nah, orang yang pertama berhijrah namanya adalah Abu Salamah bin Abdil Asad dan Mus'ab bin Umair. Kemudian ada Ammar bin Ummi Maktum. Kemudian Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan Umar bin Khattab. Kemudian menyusul dalam rombongan tersebut berjumlah 20 orang. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai, dan itulah kisah perjalanan perjanjian Aqobah ya, yang sangat menentukan penyebaran Islam khususnya di kota Yasrib. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Assalamualaikum.